disingkat ADI. Ingat, ini adalah attitude atau perilaku, bukan altitude atau ketinggian. Indikator ini menunjukkan posisi atau keadaan dari pesawat, yakni roll dan pitch. Apakah sejajar dengan horizon, miring ke kiri atau ke kanan, ataukah mendongak ke atas dan sebaliknya. Di sebelah kiri ADI terdapat Angle of Attack Indicator yang menunjukkan angle of attack atau sudut serang dari badan pesawat. Artinya, seberapa besar kemiringan sudut badan pesawat terhadap bidang datar. Di sebelah kanan ada Vertical Velocity Indicator, menunjukkan kecepatan menanjak atau menukik dari pesawat. Satuan yang digunakan adalah kaki per menit. Di bawah indikator ADI ada indikator HSI atau Horizontal Situation Indicator. Ini menunjukkan arah mata angin dari pesawat serta menunjukkan jarak pesawat dengan titik tertentu yang sudah disetting, misalnya waypoint, landasan udara, atau pesawat tanker. Di sebelah kirinya ada instrumen mode. Di sini pilot dapat memilih mode yang ditampilkan dalam HSI, juga untuk mengkalibrasi jarum kompas yang terdapat pada Horizontal Situation Indicator. Sedangkan di sebelah kanan HSI terdapat Fuel Quantity Selector. Knob bagian atas digunakan untuk memilih jumlah bahan bakar mana yang ditampilkan pada indikator. Apakah bahan bakar di sayap pesawat, tangki internal, atau tangki eksternal. Sedangkan switch di bagian bawah untuk memilih bahan bakar dari mana dulu yang akan digunakan. Di bagian paling bawah terdapat air conditioner block. Ini untuk mengatur arah dan besar kecilnya aliran AC pada kokpit. Bentuknya mirip seperti AC pada bus. Di sebelah kirinya terdapat pedal adjust handle untuk mengatur posisi pedal agar pas dengan kaki pilot. Sekarang kita ke konsol sebelah kiri. Di sini ada dua bagian, yakni bagian depan dan belakang. Yang bagian depan disebut sebagai Left Auxiliary Console. Kita lihat dulu Left Auxiliary Console. Konsol ini berisi 4 panel, yaitu panel landing gear untuk mengoperasikan roda pendaratan, panel flare dan shaft untuk mengatur pelepasan flare dan shaft, kemudian Threat Warning Auxiliary Panel yang digunakan bersama dengan Threat Warning Prime untuk mengatur Radar Warning Receiver. Di paling belakang ada HMD atau Helm Mount Display. Ini untuk mengatur display pada helm pilot. Di sudut kiri belakang terdapat Alternate Gear Down Control. Ini digunakan jika terjadi malfungsi hidrolik yang mengakibatkan roda pendarat tidak dapat keluar. Maka tuas ini ketika ditarik akan melepaskan semua kuncian pada roda pendarat dan roda pendarat akan bergerak turun karena beratnya. Kemudian kita ke konsol kiri. Pada konsol ini terdapat 16 panel. Panel-panel tersebut adalah Manual Pitch of Right untuk mengaktifkan sistem penyetabil pesawat dengan bantuan komputer. Ini digunakan ketika pesawat spin atau stall. Panel kontrol radio UHF untuk mengatur sistem komunikasi radio yang menggunakan gelombang UHF. Audio 1 dan audio 2 panel untuk mengatur audio pada komunikasi radio. Electronic Countermeasure Storage untuk mengaktifkan dan mengatur ECM atau yang biasa disebut sebagai jammer. Panel audio visual tape recorder untuk mengambil gambar atau merekam video dengan broadside kamera. Engine Jet Start Panel untuk proses menyalakan mesin jet. Electronic Panel untuk mengontrol sistem kelistrikan dari pesawat. Lalu, panel Emergency Power Unit digunakan ketika terjadi mesin mati. Emergency Power Unit atau EPU menyediakan tenaga untuk menggerakkan sistem hidrolik pada pesawat. Contohnya, untuk sistem kemudi pesawat dan mengeluarkan roda pendarat. Fuel System Panel untuk mengatur manajemen bahan bakar dan proses pengisian bahan bakar di udara. Auxiliary Communication Panel, sistem komunikasi yang terintegrasi dengan Tactical Air Navigation System dan IFF atau Identification Friend or Foe. Berikutnya, Exterior Lighting Panel untuk mengatur lampu-lampu di bagian luar dari pesawat tempur, misalnya lampu navigasi,
dan lampu anti-collision. Flight Control Panel digunakan untuk mengaktifkan flight control system dan flight control computer. Panel manual trim ini untuk menggerakkan pesawat pada 3 aksis, yaitu roll, yaw, dan pitch. Manual trim ini digunakan untuk menggerakkan sedikit demi sedikit yang sulit dilakukan dengan menggunakan stick. Lalu, ada panel test digunakan untuk menguji sistem peringatan pada kokpit. Tombol-tombol pada panel ini mensimulasikan adanya gangguan pada sistem pesawat. Yang terakhir, panel anti-G. Panel ini terhubung dengan G-Suite atau pakaian anti-G-Force yang dikenakan oleh pilot. Pada konsol sebelah kiri ini terdapat throttle yang disebut sebagai throttle quadrant system. Gampangnya, throttle ini adalah tuas gas dari pesawat tempur. Untuk menambah tenaga, throttle ini digerakkan ke depan. Pada throttle ini terdapat beberapa tombol untuk mengontrol fungsi pesawat dan fungsi senjata. Yang pertama adalah communication switch untuk merubah komunikasi menggunakan gelombang UHF atau VHF, juga mengaktifkan fungsi dari IFF. Kemudian dogfight missile override switch, tombol dengan 3 posisi digunakan untuk merubah tampilan head-up display saat pertempuran dogfight, yaitu penunjuk perkiraan lintasan peluru kanon otomatis, penunjuk fungsi rudal udara ke udara, maupun keduanya. Di bagian tengah ada tombol manual range and engage switch. Ini digunakan salah satunya untuk merubah mode rudal udara ke udara, apakah menggunakan mode gauge, yaitu dibantu radar pesawat, ataukah mode ungauge, yakni mengandalkan sensor rudalnya sendiri. Lalu ada tombol antenna elevation, digunakan untuk menggerakkan antena radar secara manual. Kemudian ada kursor enable and control, digunakan untuk menggerakkan kursor pada tampilan display radar. Untuk mengerem pesawat saat bermanuver, ada tombol speed brake. Selanjutnya, konsol di sebelah kanan pilot. Di sini juga terdiri dari 2 bagian. Kita lihat dulu right auxiliary console. Pada konsol ini terdapat kotak-kotak kecil dengan tulisan berwarna kuning. Ini adalah caution panel atau panel peringatan. Tulisan tersebut akan menyala jika terjadi gangguan, misalnya kerusakan mesin, kerusakan sistem elektronik, bahan bakar menipis, dan lain-lain. Di atasnya terdapat pilot fault display, memberikan informasi yang lebih detail tentang kerusakan yang terjadi. Di depan pilot fault display terdapat kompas. Lalu, di bagian kanan terdapat 7 buah indikator. Masing-masing adalah indikator jumlah bahan bakar yang ada, 2 indikator tekanan hidrolik A dan B, indikator jumlah oksigen, indikator jumlah bahan bakar pada emergency power unit, indikator tekanan kabin, dan jam analog. Jadi, di dalam pesawat tempur juga ada jam dinding. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari video-video terbaru kami.